beliau ini tiap hari ketemu saya, setiap pagi. Ya balik. Beliau ngantar istrinya ngajar di SMA 2, saya pun mengantar anak sekolah di Al-Quran. Makanya sering ketemu, tidak asing lagi. Cuman memang saya agak lupa dengan nama beliau. Lalu hadir juga Bapak Kaprodi Ilmu Hukum. Alhamdulillah saya perhatikan beliau ini juga sangat luar biasa, sering hadir ya. Nah, ini jadi tak tanggung-tanggung nih, pejuang subuh ini sudah mulai dimasuki oleh pejabat-pejabat. Nanti mudah-mudahan ada pula anggota DPR masuk pula di pejuang subuh. Masya Allah, luar biasa. Nah, mulai sudah. Atau nanti jangan-jangan bupatinya yang berikutnya nantinya dari pejuang subuh. Atau apa ini kita angkat dari bupati. Lalu yang sama-sama kita banggakan santriwan dan santriwati, bahasanya santriwan dan santriwati pejuang subuh. Jadi pesantren itu ada pesantren yang bermukim, ada pesantren yang kada bermukim. Ngarannya santri kalong. Ini santri kalong semua. Jadi pesantren, tapi setelah kegiatan dia pulang ke rumah masing-masing. Jadi pejuang subuh ini mulai sekarang kita sebut santriwan dan santriwati pejuang subuh. Mudah-mudahan kegelisahan Ustadz Said Abdul Aziz tadi tentang berkurangnya pejuang subuh mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan kita. Kalau kita beribadah kepada Allah karena menginginkan sesuatu, kata kiai kami itu biasa. Anak kecil ketika dia ingin beribadah, dia mesti diiming-imingi sesuatu. Itu biasa, naluriah, manusiawi sudah. Anak kecil ketika dia mau sholat, misalnya kita belikan dia permen baru mau sholat, itu wajar sudah. Kalau kita pemuda sholat, kita hadir di masjid ini karena absen, kada apa-apa, biasa aja sudah. Bisa jadi karena itu dulu, nanti berikutnya tentu sudah semakin kuat, maka kada apa-apa kita hadir di sini karena absen. Tapi tentu semakin hari kualitas keimanan kita tentu semakin baik. Nanti ujung-ujungnya tidak lagi karena absen, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Santriwan dan santriwati pejuang subuh rahimakumullah. Judul yang diberikan kepada saya banyak dikomen di media sosial. Judulnya keren ya. Iya, judul keren, orangnya bang kada keren. Judulnya apa tuh? Kurban hati atau kurban perasaan? Bukan main lagi. Kurban hati atau kurban perasaan? Jawabannya dua-duanya tidaklah. Kita ini jangan sampai mengorbankan perasaan dan jangan sampai mengorbankan hati kita. Karena kalau kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, tentu kita mengenang peristiwa bagaimana sejarah mengingatkan kita tentang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam. Ini tiga sosok ini bukan sembarangan. Nabi Ibrahim ini tidak dikaruniai anak sampai menjelang usia tua. Lalu beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku seorang anak yang soleh. Lalu apa? Allah balas, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dalam doa itu Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang sabar. Sementara beliau sudah tua, Siti Hajar juga sudah hampir berumur. Tapi dalam kondisi penantian yang cukup lama, maka Allah hadirkan fabasyarnahu bi ghulamin halim, seorang anak yang kesabarannya luar biasa. Maka lahirlah Nabi Ismail. Tapi apa yang terjadi? Menjelang Nabi Ismail besar, banyak cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menguji keimanan Nabi Ibrahim. Jadi tidak berhenti soal tidak punya keturunan. Sabar Nabi Ibrahim,
ketika punya keturunan Allah uji pula. Apa ujiannya? Di dalam Al-Quran dijelaskan, Inni ana fil manami fanzur maza tara. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, saya bermimpi, di dalam mimpi saya ini saya menyembelih kamu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu? Tapi hebatnya Nabi Ismail, kalau anak-anak kita lah, kita tanya, nak, bapak mimpi tadi malam nak nyembelih kamu. Bapak lagi ide bapak. Nah, tentu anak tadi ragu karena ditengoknya bapak yang mimpi ini sembahyang tidak, puasa tidak, sedekah tidak, lagi sembahyang subuh hari jam 10 hanya bangun, tiba-tiba mimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Kata anak, bapak ide. Bapak bagaimana memimpi itu betul? Karena dekat dengan Allah dia tidak. Tapi Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu. Ya bunayya, saya bermimpi wahai anak. Bagaimana pendapatmu? Fanzur madza tara. Nah, apa kata Nabi Ismail? Waktu itu masih kecil. Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, seandainya itu benar, silahkan engkau lakukan, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai anak-anak yang sabar. Masya Allah. Nabi Ismail yakin dia, tidak apa-apa ya Allah, ya ayah silahkan kalau memang itu mimpimu benar. Ternyata Nabi Ismail di luar dugaan Nabi Ibrahim, dia pun rela mengikhlaskan dirinya untuk memenuhi mimpi yang terjadi pada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Nabi Ismail ini meskipun usianya baru beranjak remaja, tapi kesabaran, keyakinan dan keimanannya sudah sangat kuat. Kalau dibandingkan dengan kita, jauh. Kita jangankan ingin berkorban untuk Allah, hadir sholat subuh aja payah, sampai berabsen-absen. Nah itu pun nanti kalau sudah di absen nilai C lah, ngamuk pula. Nah penilai kami C Pak dosen, kami datang terus gitu. Nah, jadi macam mana keimanan kita mau kuat? Jadi Nabi Ismail tadi, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan wahai ayah, kau lakukanlah apa yang menjadi mimpimu, insyaallah engkau akan menemui ke dalam kondisi orang-orang yang sama. Maka mulailah dibawalah Nabi Ismail ini dalam satu tempat yang jauh. Dalam riwayat itu dijelaskan Siti Hajar, ibunda beliau, tidak ikut karena Siti Hajar tidak tega melihat proses eksekusi penyembelihan. Maka dibawalah Nabi Ismail di satu tempat oleh Nabi Ibrahim. Diikat tangan dan kakinya. Sebelum dieksekusi, apa kata Nabi Ismail kecil? Wahai ayah, sebelum saya meninggalkan dunia ini, meninggalkan ayah dan ibu, saya ada pesan, ada beberapa pesan. Apa pesanmu? Kata Nabi Ismail, tolong sampaikan kepada ibu pesanku. Yang pertama pesan dia, wahai ayah, tolong kau asah tajam-tajam pisau supaya nanti ketika menyembelihku tidak terputus-putus yang menyebabkan engkau akan kasihan melihatku. Apa kata orang Melayu itu, terkejut-kejut. Disembelih itu kalau pisau tumpul kan bisa kasihan kan? Tolong asah tajam-tajam supaya langsung putus leher. Maka diasah Nabi Ibrahim. Pesan yang pertama. Itulah sebab dalam ritual ibadah kurban, dalam fikih kurban dijelaskan salah satu sunnahnya ketika menyembelih hewan kurban, pisaunya jangan tumpul. Kadang orang menyembelih pisau tumpul, pisau lah bersimpan lah 20 tahunnya berkarat. Diambil dia sama saking itu apa? Itu belalak lembut mandang lemak wai, dijuai gitu dia sakit menani gitu. Tak cocok betul gitu dia. Ah itu banyak tuh. Bahkan dalam hadis Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan salah satu adab dalam menyembelih, kalau kita menyembelih hewan kurban, jangan mengasah pisau itu di depan hewan. Ini tengoknya, tengok ya. Sudah kau ya, kawan kalau tumbang sedikit dia. La ilaha illallah. Dia tak tahu.
Anda baca kitabnya dalam Arba'in Nawawi, ada penjelasan bahwa ketika kita mengasah pisau saja, jangan di depan hewan yang akan menjadi hewan kurban. Artinya sudah tajam itu pisau. Yang makanya orang dulu kalau menyembelih hewan kurban, ketika dia sudah tumbang hewan kurban tadi, ditutuplah matanya pakai daun pisang. Tutup matanya. Karena itu sapi itu menengok dia pisau tadi itu. Nah ini kita tidak memang ditengok kan begitu lah. Kata sapi tunggu nanti hari kiamatnya aku balas dendam gitu ya kan. Nah, jadi itu sebuah fikih dalam kurban. Maka Nabi Ismail tadi, wahai ayah, tajamkanlah pisau agar cepat jalannya di leher. Itu permintaan pertama. Permintaan kedua, wahai ayah, angkatlah kainmu tinggi-tinggi supaya nanti ketika darahnya muncrat, apa bahasa? Muncrat tidak mengenai sarung yang nanti menyebabkan engkau sedih. Maka diangkatlah sarung. Fikihnya apa? Kalau kita nyembelih, jangan sampai pakaian kita nih tak kita angkat. Makanya orang nyembelih itu baguslah misalnya pakai sarung, pakai celana tanggung itu. Jangan pakai sarung. Kalau pakai sarung sudah nak pegang sarung, sudah nak pegang sapi. Jadi fikihnya begitu. Diangkatlah sarung tadi. Pesan yang ketiga, wahai ayah, jangan sekali-kali engkau masukkan anak kecil ke rumah setelah saya sudah meninggal. Sebab apa? Khawatir mengingatkan kenang-kenangan kepada ibu, yang menyebabkan ibu rindu kepadamu. Itu pesan Nabi Ismail. Yang keempat, wahai ayah, setelah aku disembelih nanti, jangan sekali-kali engkau bercerita tentang bagaimana cara menyembelihku kepada ibu, karena itu pasti akan menyebabkan dia sedih. Jadi pesan-pesan Nabi Ismail ini semakin sedih Nabi Ibrahim. Ada anak yang ingin disembelih, sempat dia berpesan, dan dia berpesan agar orang-orang di sekitarnya tidak merasakan sedih terhadap kehilangan Nabi Ismail. Bahkan kepada ibunya sendiri dia berpesan supaya ibunya tetap tegar. Yang selanjutnya apa pesan dia? Wahai ayah, lepaskanlah ikatan kaki dan tanganku ini. Supaya apa? Supaya di hadapan Allah ketika aku disembelih, aku tidak terlihat sebagai orang yang terpaksa disembelih. Maka lepaskanlah ikatan tangan dan kakiku agar benar-benar aku ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hebatnya iman Nabi Ismail. Dibukalah tali, dibuka tali kaki, dibuka tali tangan. Rupanya Nabi Ismail tak mau disembelih dalam kondisi tangan terikat dan kaki terikat. Sebab apa? Dia malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia terpaksa disembelih. Hebatnya Nabi Ismail. Apa tak menetiskan air mata Nabi Ibrahim? Ya Allah, hebat betul anak ini, sabar betul dia, ikhlas betul dia. Bahkan saya yang ayahnya ini tidak begitu ikhlas, tapi dia luar biasa. Anak menjelang usia dewasa disembelih mau, bahkan dia malu ketika nampak di hadapan Allah, tidak nampak keikhlasan. Luar biasa. Maka apa yang terjadi? Selesai pesan-pesan tadi, mulailah Nabi Ismail mengambil pisau. Begitu langsung kena pesannya, langsung aja ayah, jangan main, langsung aja biar langsung putus. Begitu dihentakkan dia, mantul pisau, mantul. Bingung Nabi Ibrahim 3 kali. Nabi Ismail pun bertanya, wahai ayah, ada apa? Kenapa pisau ini tidak masuk? Kenapa aku tidak meninggal dunia ini? Kenapa pisau ini tidak bisa melukaiku? Maka Nabi Ibrahim berkata, aku juga bingung apa yang terjadi. Maka seketika itu Nabi Ibrahim melihat ada batu di samping. Dihentamnya lah batu itu pakai parang tadi. Terbelah 2 batu, hancur berkeping-keping. Diulangnya lagi ke leher anaknya Nabi Ismail, sama sekali tidak melukai. Maka bertanyalah Nabi Ibrahim kepada pisau. Hebatnya pula pisau. Wahai pisau, kenapa engkau tidak melukai leher anakku, sementara engkau menghancurkan batu yang ada di samping? Apa kata pisau? Wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, aku diperintahkan Allah untuk menghancurkan batu, tapi aku tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melukai leher anak Ismail alaihissalam.
Apa yang terjadi? Seketika Allah ganti dengan seekor kipas. Yang menurut riwayat kipas itu kibasnya Khabil, anaknya Nabi Adam, yang tebusan yang masih ada di surga lalu diturunkan oleh Allah, diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata peristiwa itu hanya ujian. Luluslah Nabi Ibrahim, luluslah Nabi Ismail, luluslah Siti Hajar dalam ujian menghadapi kesabaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kisah ini menceritakan kepada kita, kadangkala kita hidup ini diuji dengan Allah. Diuji kita. Ketemu kita dosen yang galaknya minta ampun, ujian. Ini kadangkala ketemu dosen galak, didoakan mudah-mudahan mati dosen. Jangan doakan mati, doakan ditobat. Ada dosen di WhatsApp susah sekali, kadang-kadang dibalas, dibaca dia cuman pak tak dibalas dia, doakan aja. Mudah-mudahan macam Nabi Ismail sahabat dia. Macam Nabi Ismail sebelih maksudnya sahabat dia. Ini kadang-kadang kita ngeluh, padahal ujian kita tidak sebesar ujian Nabi Ismail alaihissalam. Artinya apa? Pandanglah sosok Nabi Ismail sebagai seorang remaja yang menjelang usia dewasa, dia sudah menampakkan pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita remaja-remaja, santriwan dan santriwati pejuang subuh, apa yang bisa kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa kita sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Kami tak mungkin disembelih Pak Ustaz, tak mungkin. Zaman sekarang ini tak mungkin menyembelih, melanggar HAM, masuk penjara. Kami tak mungkin kesabaran seperti Nabi Ismail, susah, tapi paling tidak kita berkorban untuk agama ini ada. Apa caranya? Hadir kita sholat subuh berjamaah, pengorbanan sudah. Apa yang dikorbankan? Waktu tidur. Waktu tidur kita terkorban sudah. Karena memang paling susah bangun ketika hari sholat subuh, susah bangun. Makanya subuh ini pahalanya paling besar. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr innal qur'ana fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh seluruh malaikat. Absensi, kalau bahasa dunia kesehatan tuh pertukaran apa tuh? Pertukaran shift. Jadi yang nak balik berkumpul, yang datang berkumpul. Sembahyang subuh. Maka antum alhamdulillah hadir salat subuh ini. Tentu di absen malaikat Jibril, nampaklah kata Allah siapa wae yang datang subuh ini di Pancasila. Mantap, kita dia ada si Rindi Gunhari ada, walaupun terlambat tadi kita jangan ada. Datang kemudian macam-macam lah di absen dia. Alhamdulillah. Itulah pengorbanan kita. Dibandingkan Nabi Ismail tentu kita tidak sehebatnya. Seorang anak mesti bertaat pertama kepada orang tua, yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nih hidup ini untuk mengabdi kepada Allah tak usah repot-repot. Cukup antum sekolah yang baik, kuliah yang baik, nilai terbaik, tidak mengecewakan orang tua, itu sudah pengorbanan luar biasa. Apa kata orang tuanya? Nak, engkau sekolah aja, tak usah kau pikirkan pinang harganya turun, tak usah kau pikirkan kelapa harganya turun, tak usah kau pikirkan sawit turun, itu urusan kami orang tua. Engkau kuliah aja baik-baik. Jangan sampai ada cerita buruk dari dosenmu, dari kampusmu tentang prestasi. Cukup, itu pengorbanan sudah. Meskipun pengorbanannya levelnya paling rendah, tapi paling tidak kita berusaha untuk menjadikan sosok Nabi Ismail sebagai contoh pemuda yang hebat. Maka kuliah ini jangan pantang menyerah. Kalau ada dosen kasih nilai C, katakan alhamdulillah. Terima kasih wahai dosen. Dengan nilai C ini aku akan berjuang lebih baik untuk dapat yang terbaik. Lah ngulanglah semester berikutnya. Rupanya dapat D. Makin parah rupanya. Nah, orang gitu caranya pengorbanan. Jadi kita menjadi seorang anak ini, pengorbanan untuk orang tua kita, cukup berbakti kepada orang tua kita, karena orang tua kita perintahnya, selama perintahnya untuk berbakti, beriman kepada Allah, kita patuhi. Tapi tak mungkin orang tua itu nyuruh yang tak baik, pasti nyuruh yang baik. Nah, maka karena apa? Antum sekalian ini memang sekarang masih muda, nanti ada gilirannya antum menjadi orang tua. Di
Disitulah peran Nabi Ibrahim pula yang masuk dalam diri kita. Bukan lagi peran Nabi Ismail, tapi peran Nabi Ibrahim. Yang perempuan-perempuan, apa contohlah Siti Hajar. Siti Hajar sabarnya luar biasa, ditinggalkan oleh suaminya seorang diri. Nabi Ibrahim meninggalkannya di padang pasir yang tandus. Dia bolak-balik dengan Nabi Ismail yang masih kecil. Dia bolak-balik mencari minuman. Mencari minuman karena anaknya kehausan. Mencari minuman, apa yang terjadi? Allah tolong dengan hadirnya Zam-Zam. Tokohnya ditendang pakai tumit, keluarlah mata air. Sebab apa? Perjuangan Siti Hajar. Bayangkan Siti Hajar lama baru punya anak. Begitu punya anak minta pula disembelih. Tapi Siti Hajar orangnya ikhlas, senantiasa mengabdi kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihi salam. 3 sosok ini yang mesti kita contoh. Maka dalam kehidupan sehari-hari ini 3 sosok ini jangan lepas dari kita. Lengkap sudah. 1 Siti Hajar, sosok seorang ibu. 1 Nabi Ibrahim, sosok seorang ayah. 1 Nabi Ismail, sosok seorang anak. Tapi ingat, Nabi Ismail itu menjadi orang yang sabar, orang yang ikhlas, imannya kuat, sebab dia memiliki seorang ayah yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Itulah sebabnya ketika antum-antum mencari pasangan hidup nanti, tentu carilah perempuan-perempuan yang agak mirip-mirip dengan Siti Hajar ini, sifat dan perilaku. Sebab apa? Keberhasilan seorang anak itu bisa jadi sangat kuat ditentukan oleh ibunya. Madrasatul ula. Perempuan itu adalah pendidikan madrasah yang pertama bagi anak-anak. Anda bisa perhatikan bagaimana Fir'aun. Itu bapaknya model Fir'aun, tapi mamanya kan bagus, istrinya kan bagus. Maka selamat ya. Ada lagi Abu Lahab, Abu Jahal. Siapa lagi? Kan perempuan-perempuannya hebat-hebat. Kalau ibunya bagus, insya Allah anaknya bagus. Sebab sumbernya itu dari ibu. Kalau bapak nih bajingan-bajingan dikit, apa-apalah. Yang penting emak dia bagus. Tapi kalau emak dia tak bagus, bahaya. Sebab madrasatul ula. Dalam kisah ini bagaimana hebatnya Siti Hajar. Di samping itu hebat juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kuncinya supaya tumbuh Ismail zaman sekarang dengan jiwa kesabaran yang tinggi, antum sebagai seorang laki-laki diajarkan saat ini, diajarkan kesabaran, diajarkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sehebat mungkin. Dan perempuan-perempuan yang ada sekarang ditempah menjadi Siti Hajar sehingga ketika dia memiliki keturunan, dia akan melahirkan Nabi Ismail zaman sekarang. Mudah-mudahan kita yang hadir, santriwan dan santriwati di sini, mengambil hikmah dari perjuangan-perjuangan, pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam serta Siti Hajar, senantiasa mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengorbanan itu tidak susah. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Meskipun pengorbanan itu dalam bentuk waktu, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk pemikiran. Kami tak punya ilmu Pak Ustadz, mau membantu orang, sumbangkan tenagamu untuk orang lain. Kalau kamu punya badan yang kuat, otot yang kekar, bantu saudara-saudaramu di pasar yang sedang mengangkat barang-barang, walaupun tak diupah. Tapi mana sanggup, paling melengot, ya kan? Ya kan? Nah, tak sanggup kita begitu dengan pemikiran. Makanya saya ketika diundang pejuang subuh ini sebenarnya saya kurang sehat. Soalnya terindikasi cacar saya. Nih bah, cacar nih, gatal nih, makanya dia boleh nampak di wajah. Kata orang rumah, yakin tuh bang? Yakinlah bilang. Makanya antum jangan mendekat dengan saya. Dan pula terpapar pula. Anak saya yang kedua tuh sudah kena. Ternyata giliran saya lagi. Ini agak gatal-gatal. Cuman saya lihat pejuang subuh ngesirnya di media tuh di grup tuh. Ini kasihan pula kalau tak datang. Saya WA Habib Zaid Asis nih, macam mana Bib? Nampaknya saya kurang sehat nih. Apa kata dia? Insya Allah subuh sehat.
Saya kalau gitu takut, tapi saya nengok dia langsung saya datang. Insya Allah subuh sehat. Alhamdulillah. Saya agak cepat tidur tadi malam. Jam 8 sudah tidur, saya habis WA beliau tidur. Alhamdulillah bangun segar. Nah, makanya tapi agak kurang sehat. Karena saya berpikir paling tidak saya ini membantu orang. Hidup ini pengorbanan kita harus ada. Tidak dengan pemikiran, dengan tenaga. Tidak dengan tenaga, minimal kita berbuat baik kepada orang lain. Itulah bentuk pengorbanan kita. Mungkin pengorbanan kita tidak sehebat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi paling tidak Allah Maha tahu apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan kurban ini, kata orang bulan kurban. Kalau kita yang mungkin tak pernah berkurban, masuk aja di daftar list berikut nama peserta kurban. Masuk cuma datuk menjelang hari ya hilang namanya. Hai kita kawan saya belum ada juga dia. Nah kan ada tuh banyak daftar list masuk. Berikut daftar peserta kurban masjid apa gitu. Sekali tengok menjelang 3 hari, hilang nama dia. Tanya kemana kawan nih? Duitnya tak ada. Nah, paling tidak itu sudah ada niat, innamal a'malu binniyat. Karena apa? Kita berniat kebaikan saja 1 pahalanya. Berniat baru kalau dikerjakan 10 pahalanya. Sementara kemaksiatan kita berniat belum Allah catat, kita kerjakan 1 dosa. Bayangkan tuh. Tapi janganlah setiap tahun niat. Tulis. Kata malaikat memang budak ini kecil niat. Tak cocok juga. Nah, kalau kita tak bisa berkorban karena duit tak ada, minimal orang motong kurban datang kita bawa parang. Di mana? Biar aku ketuk-ketukan tulang dia. Minimal kita bantu mengapak tulang dia, bantu menguliti, bantu minimal itulah pengorbanan kita. Ini tidak datang menengok-nengok. Balik bawa. Nah, itu model ada itu model. Kemarin lagi datang paling duluan tuh ada. Kata orang peserta kurban rupanya bukan. Tak bawa kantong plastik dia nih. Dia ini apa nih? Di baju ni lah ada kantong plastik besar lah. Kantong plastik yang oranye yang besar. Nah, orang letak-letak duduk belakangnya, dia tulangnya. Ada model gitu. Itu haram kita makan, soalnya itu apa? Orang yang berkurban belum memberikan ke kita. Itu haknya yang berkurban, jangan mengambil aja. Sedangkan orang yang mengerjakan itu harus ada akadnya dari yang berkurban kepada yang mengerjakan. Dan tidak boleh niatnya honor, tapi hadiah. Kalau honor tak boleh juga kata guru kami, kata kiai kami. Tapi hadiah bagi orang yang ini tidak modelnya. Lillahi ta'ala saya banyak tengok. Ya kan? Asal mau kurban tuh hilang tulang. Kemana kaki ni? Hilang kakinya kadang 8 biji 4 biji hilang. Tinggal 8. Itu pun kadang yang tinggal pun nauzubillah min zalik. Jadi banyaknya orang ingin membantu kurban, tapi sedikit orang yang ikut dalam peserta kurban. Tapi paling tidak kita Allah sudah tahu bahwa kita ada niat untuk berkurban. Mudah-mudahan kita semua di sini belajar dari kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Yang paling penting dalam hidup ini, apa pengorbanan yang sudah kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak yang terkecil, level yang paling rendah, kita sudah beribadah kepada Allah, hadir di majelis ilmu, itulah bentuk pengorbanan kita. Kita mengorbankan waktu kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan santriwan dan santriwati pejuang subuh senantiasa tumbuh sifat-sifat pengorbanan di dalam hatinya dan menjadi orang-orang yang senantiasa berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk sesama manusia yang ada di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam berapa? Itu jam 7:30. Oh yang itu. Ngalapan. Alhamdulillah jazakallah khair atas ilmu yang diberikan kita pada sore hari ini. Semoga bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita. Semoga ini menjadi amal jariah. Terima kasih Ustaz, calon haji, calon dokter. Amin. Alim Mustafa Esas MPDI. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga Ustaz hadir salah satu mahasiswa
ini merupakan mahasiswa kalau tidak salah yang keempat yang kelima yang akan menyelesaikan studinya dengan judul tesis tentang program studi pemilahan. Dan kawan-kawan unit mahasiswa Lusin dan Gedung Subuh, insyaallah di Tarik Hijrah itu salah satu masyarakat katakanlah binaan dari Gedung Subuh yang memotivasi untuk betul-betul hijrah. Dulu memang dulu Sugidugil, mungkin yang mahasiswa ini belum hadir, kalau Abah mungkin hadir maksudnya sudah tahu sejak dulu Sugidugil itu apa. Dulu lokalisasi dulu. Alhamdulillah 2 tahun ini dari akhir tahun 2020 pejuang Subuh Pemilahan berkhidmat di sana, banyak mengabdikan diri di sana sehingga terbangunlah sebuah masjid yang hari ini masjid ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat setempat. Itu hari tahun ini insyaallah ada 4 ekor sapi, yang Mantap. kurban di sana. Kawan-kawan yang ingin hadir pada saat sholat Id di sana, setelah sholat Id kita langsung potong sapinya. Ada yang baru minat potong sapi, silakan belajar di sana. Kemudian bantu-bantu seperti yang dikatakan Ustaz tadi, nggak perlu berkurban, tapi kurban pisaunya ke kurban tenaganya untuk di sana. Insyaallah pulangnya bawa bingkisan. Kemudian pejuang Subuh Pemilahan juga hari ini sudah memasuki tahun ke berapa? 2016. 7 tahun. Ini ada salah satu nasib kami lah, itu setiap hari ikut suling setiap subuh hari ikut suling. Setiap waktu ada pengajian penuh, itulah rata-ratanya. Abah berat. Insyaallah beliau salah satu kasih di Capil, ada juga Bang Ari di sana. Insyaallah kawan-kawan nanti yang akan KKN itu bisa berkolaborasi dengan Capil untuk kegiatan pengabdian di masyarakat. Cuman insyaallah dalam waktu dekat mudah-mudahan hajat beliau terkabul, beliau mungkin pindah dinas. Semoga masih tetap di Pemilahan. Iya udah dicapulnya bertahun-tahun terus ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan pindah dinas nanti tetap kuat untuk membina kami, menasihat kami, umat dikasih kami. Terima kasih juga kepada untuk dosen polisi, dosen guru kami Ustaz Limut Topo, Bin Aziz, dan dosen Pak Salifuddin yang memotivasi mahasiswa dan khusus kepada mahasiswa. Jangan pernah bosan dengan arah-arah dosen kuliah di masjid, kuliah di luar kampus. Nah ini bahkan ini mungkin bernilai lebih daripada kita dalam lokal yang mungkin hanya sebatas tatap muka sementara. Kuliah ini nilainya banyak, salat berjamaah, itikaf, kemudian kita ada wudu, kemudian silaturahim, dapat makan gratis lagi. Baik, mungkin nanti yang mau bergabung di Pedang Subuh, silakan. Kita punya beberapa program. Yang penting cuma ada yang terpenting itu bagaimana kita sholat subuh berjamaah. Bagi yang gabung pertama itu minimal bisa menyelesaikan 40 subuh berjamaah secara berturut-turut di masjidnya masing-masing atau di surau atau di tempat kerja. Syaratnya berjamaah di masjid. Kalau berjamaah di rumah itu tidak kita hitung, atau berjamaah tapi masbuk tidak kita hitung. Kalau perempuan 30 hari berturut-turut di rumah, di masjid juga boleh, di rumah juga boleh. Tidak mesti harus berjamaah kalau perempuan, tidak mesti harus di masjid, karena perempuan tidak menjadi kewajiban untuk berjamaah di masjid. Kemudian terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir hari ini. Sama-sama kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kami Ustaz Julian Rada SSI kepada beliau kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله